Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Sultan, Muhammad Sultan. Sebelumnya mungkin langsung aja nih Pak nih. Boleh, pelan-pelan boleh, nggak apa-apa. Jadi sebelumnya mungkin pertengahan tahun kemarin itu baru mulai apa ya, nanya-nanya lah gitu, nanya-nanya ke teman gitu kan, soal apa namanya, mau lebih mendekatkan diri lah ceritanya gitu. Nah sebelumnya saya kepala cabang lembaga keuangan di bilangan daerah Pondok Indah. Masya Allah. Terus karena udah kenal sama temen yang sebelumnya udah ngaji lah ibaratnya gitu kan, saya coba-coba cari artikel karena mungkin kalau untuk nanya langsung ke ustadznya atau datang kajian celana masih bleberan gitu kan, apa namanya, pipi juga masih klimis gitu kan, kayaknya ngelihat apa namanya, Kangkung gitu ya? kayaknya agak-agak aduh takut dinilainya gimana-gimana lah gitu. Akhirnya coba baca-baca artikel. Nah kebetulan saat itu salah satu artikel yang saya baca itu dari Ustadz Arifin Badri. Nah setelah baca-baca itu jadi mulai agak nggak nyaman, ada rasa nggak nyaman buat melanjutin kerjaan gitu ya. Maksudnya buat sehari-hari itu kayaknya ada rasa, karena udah tahu hukumnya gitu, jadi kayak ada rasa nggak nyaman. Sampai akhirnya di sekitar akhir tahun kemarin itu mutusin untuk cabut dari sana gitu. Cabut dari kerjaan yang memang udah sekitar 7 tahun saya geluti di sana gitu. Lalu setelah itu kan baru mau mulai belajar gitu kan, datang langsung, terus ketemu teman-teman juga, alhamdulillahnya ketemu teman-teman yang enak gitu ya, nyambung, diajak ngobrol, kita bisa nanya juga gitu. Nah setelah itu makin kesini nih, karena makin semangat mungkin jadi apa ya, ada beberapa pintu yang saya tabrak gitu. Kayak harusnya mungkin saya belum tahu tentang A tentang B, tapi karena lagi semangat belajar nih, wow lagi labrak terus lah gitu kan. Nah di awal-awal tahun kemarin itu kayak semacam nanya gitu ya, ya Allah ini kan saya ini udah meninggalkan sesuatu karenamu gitu, tapi kok kesini-sininya ini malah makin ngedrop ya gitu, malah makin seret lah gitu kan. Kayak otomatis tadinya penghasilan sekian-sekian tuh otomatis karena udah keluar kan otomatis nggak punya tuh gitu kan, nggak ada sama sekali. Sorry deh, dulu kalau bisa kasih tahu audiens, dulu lu kerja apa gitu, bidang apa gitu, sampai ada lu mutus keluar apa, memang bidang itu memang nggak boleh atau apa? Bidang apa? Sebelumnya itu di lembaga jasa keuangan yang memang lebih deket ke perbankannya Fani. Oh, sama bursa efek. Oh, rentenir pakai dasi. Oh, oke. Bilang lalu dong. ya, masa lalu gitu. Oke, terus oke. Waktu itu lo benar-benar loaded ya, maksudnya benar-benar berkecukupan, lalu sampai akhirnya Allah kasih kebaikan untuk lo dan lo meninggalkan itu. Oke. Terus di apa ya, awal tahun kemarin itu kayak lagi agak-agak ngedrop ya, ngedrop apa nih. Jadi saya ngelihat, saya cari tahu ini kenapa nih iman tuh kayaknya lagi ngedrop gitu. Banyak pertanyaan yang sekiranya kayak mungkin pembenaran, itu mungkin bisikan-bisikan setan juga gitu kan. Tuh kan Tan, katanya kalau ninggalin bakal diganti lebih baik gitu kan. Tapi kalau ini nggak ada nih gitu kan. Jangan-jangan bohong nih atau kayak gimana. Itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu jujur ada gitu. Saya sebagai manusia biasa ya, pertanyaan itu ada gitu kan, dan saya cari tahu ternyata itu namanya futur gitu kan. Oke. Masa depan futur. Itu future. Oke, terus. Terus kalau boleh persingkat nih dah. Terus sekarang apa yang lu rasain dan apa sekarang yang lu kerjakan gitu loh. Oke, jadi setelah tahu futur itu kan jadi saya cari tahu caranya gimana nih biar semangat lagi kayak awal gitu kan. Nah salah satu saya baca-baca artikel juga kalau nggak salah di Muslim Aware ID, itu salah satu caranya itu lingkungan gitu, pengaruh lingkungan gitu kan. Memang sebelumnya mungkin agak sempat renggang atau jarang datang kajian lah atau apalah gitu kan, cuman memanfaatkan audio video yang ada di rumah gitu kan.
Tapi setelah mendekatkan diri lagi, lingkungan juga perbaiki lingkungan lagi, deket sama lingkungan yang memang baik gitu kan, akhirnya kebawa baik lagi gitu. Nah untuk saat ini sih 2 bulan 3 bulan belakangan ini lagi gabung di bisnis yang lagi booming saat ini ya Fani. Oh Masya Allah, apa tuh? Di ojek online Fani. Oh ojek online, Masya Allah. Dulu, sorry, sekarang lo ojek online. Dulu sebelum di dunia, lu jangan ketawa terus tuh, kapan gua nanyanya. Dulu sebelum waktu masih di dunia keuangan, lembaga keuangan, lu dapat berapa men sebulan? Penghasilan lu berapa? Kalau sekarang ojek online, gua mau tahu perbandingannya, mau tahu nggak? Nah, gimana perbandingannya? Lu berapa per bulannya income lu? Ini nggak apa-apa dong, nggak apa-apa atuh, nggak apa-apa. Mungkin range antara 10 sampai 20 lah ya Fani. Per bulan? Per bulan. Itu baru pokoknya ya, belum selempirannya ya? Iya. Masya Allah. Itu karena kalau di jasa keuangan itu kita gedenya di komisi ya Fani. Jadi gaji pokoknya sekian, sama komisinya sekian ya kebeli motor gede tuh 2 bulan sekali lah ceritanya lah gitu. Masya Allah. Dan lu masih bujangan ya? Masih bujangan. Masih bujangan. Gue nggak tahu nih harus kasihan atau enggak karena masih bujangan. Van, tapi Van, ini yang mau ditanya nanti mungkin ke Ustadz ya Van. Yoi. Setelah ini 10 juta, 20 juta, ini hasilnya kan bisa dibilang tanda kutip riba gitu ya. Nah ini gimana nih hukumnya dipakai setelah dia hijrah ya kan? Terus sekarang mungkin masih ada sisa-sisanya atau yang harus dikeluarkan atau mungkin dilanjutkan sekarang ini untuk ojek online-nya jangan yang lebih besar nih Van. Yoi, itu perbandingannya gimana ya 10-20 juta sama ojek online gitu. Gimana hari ini? Kalau di ojek online tuh jadi sebelumnya kan ya saya cari tahu dulu ya hukumnya karena kan yang udah dapat penghasilan, udah fight untuk karir, ternyata itu jalan yang salah. Saya nggak mau salah 2 kali gitu kan. Saya coba cari info, terus nanya ke Ustadz juga gitu kan, hukumnya di ojek online itu kayak gimana gitu kan. Kalau yang kita lihat di media mungkin kelihatannya sih wah gitu ya, wah gede gitu. Tapi ternyata setelah dijalani karena ada beberapa saya punya aturan khusus ya, itu atas saran Ustadz juga gitu soal misalnya nggak usah kalau dapat order yang kira-kira perempuan ya coba dihindari lah sebisa mungkin gitu kan. Makanya memang kejar untuk yang kurir barang atau belanja gitu kan. Jadi memang hasilnya tuh nggak seperti yang digembar-gemborkan di media gitu. Tapi mungkin berapa sih kalau boleh tahu per bulan sekarang lu dapat? Mungkin nggak sampai 5 ya, tapi gini Avani. Jadi bukannya soal berapanya gitu Avani, tapi yang saya rasain itu capeknya. Loh enggak, kan tadi udah beli motor gede. Oh iya, ojek online pakai motor gede. Ya rasain itu mungkin berkahnya Avani itu beda. Itu berbeda situ. Ajib. Capeknya tuh. Pan, by the way, banyak yang ngeronggeng, ada yang ngeronggeng di depan tuh Pak. Barangnya double. Berkahnya aja sih yang beda. Jadi memang kerasanya lebih, walaupun panas-panasan sebelumnya AC gitu kan, AC full AC, tapi ini panas-panasan segala macam. Tapi ngerasa lebih nikmat, lebih lebih berkah lah gitu. Coba kita langsung ke Sakti dulu atau langsung di Ustadz dulu kali ya. Oh iya, silakan Ustadz. Jadi gitu Ustadz tadi. Jadi memang seperti tadi saya katakan, kita masuk Islam ataupun mengenal agama, beragama, menjalankan agama, itu bukan berarti serta-merta kaya. Nabi kita saja tidak serta-merta kaya. Bahkan sebaliknya, harta kekayaannya Khadijah yang melimpah ruah sebelumnya karena beliau mendapatkan janda kaya raya ya. Ini justru habis untuk apa? Untuk berdakwah, untuk mempertahankan imannya. Contoh lain yang juga spektakuler, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang budak yang dulu diperjualbelikan di pasar budak di Mekah. Suhaib Ar-Rumi. Ketika beliau masuk Islam, dimerdekakan dan kemudian beliau masuk Islam, beliau mulai karir menjadi seorang saudagar kaya raya.
menjadi saudagar kaya raya dia. Ketika datang seruan hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mempersiapkan diri, kekayaannya disimpan, ditimbun di tanah. Emas, dinar, perak dia ditimbun di dalam tanah di tempat yang dia rahasiakan, tidak ada yang tahu. Namun ketika dia berangkat, dia mempersiapkan busur dan anak panahnya. Karena memang dia telah menjadi seorang pemanah ulung, salah satu orang yang kalau memanah tidak meleset. Ketika beliau hijrah, sekelompok orang Quraisy mengetahui Suhaib mulai meninggalkan Mekah, maka dibuntuti, dikejar. Di tengah jalan beliau dikepung. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, ataitana su'luqan. Dulu kamu datang ke Mekah sebagai seorang budak, tidak punya apa-apa, dijual belikan. Kemudian ketika engkau merdeka, engkau menjadi orang yang kaya raya. Akankah sekarang kamu meninggalkan kota Mekah dengan membawa harta kami? Itu hartanya dulu kan didapat di Mekah. Orang mereka mengatakan ini harta kami, kekayaan kami. Tidak. Satu dari dua. Engkau bawa nyawamu dan engkau tinggalkan hartamu, atau engkau bawa hartamu dan engkau tinggalkan nyawamu di sini. Pilihan satu dari dua. Tidak mungkin dua-duanya, kata mereka. Suhaib bin Rumi menjawab, wahai orang Quraisy, kalian tahu bahwa aku adalah orang yang paling jitu dari kalian dalam memanah. Segera beliau siapkan busur dan anak panahnya. Kalian tidak mungkin bisa menangkap saya sampai seluruh anak panah ini aku tancapkan satu persatu kepada kalian semua dan tidak akan meleset. Sehingga kalian akan kehilangan sekian orang, sejumlah anak panahku. Itu kata Suhaib Rumi. Namun kalau kalian mau, saya akan barter. Saya akan tunjukkan kepada kalian hartaku di mana aku simpan. Imbalannya biarkan aku pergi ke Madinah dengan bebas. Maka terjadilah kesepakatan itu sehingga Suhaib Ar-Rumi melenggang ke Madinah dan sampai kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW, pertama kali yang diucapkan oleh Rasulullah, Rabihal bai' Aba Yahya, Rabihal bai' Aba Yahya, wahai Abu Yahya, itu Suhaib, perdaganganmu telah beruntung. Engkau telah menjual hartamu demi apa? Demi imanmu. Engkau telah membarterkan hartamu dengan imanmu. Rabihal bai', engkau telah beruntung, engkau telah beruntung. Ini satu fenomena ya. Kadang memang demi akidah, demi keyakinan kita harus meninggalkan sesuatu. Man taraka lillahi awadallahu khairan minhu. Ini adalah sebuah athar. Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan beri yang lebih baik. Namun seperti tadi dikatakan Mas Sultan ya, dari sekian yang setiap 2 bulan bisa beli moge. Moge itu apa sih, Van? Motor gede, Ustaz. Oh, motor gede. Anak kira toge. Toge saya setiap hari bisa beli, Mas Sultan. Moge itu motor gede ya.